Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Balik lagi di Panenesia. Nah, kali ini kita mau bahas makanan yang harus dihindari untuk panana atau blue tongue skinks. Nah, makanan itu kan sebenarnya kita bisa kasih apa aja ya untuk blue tongue skink, untuk panana kita. Tapi ada beberapa hal yang mungkin tidak baik untuk perkembangan panana kita atau bahkan juga bisa membahayakan panana kita gitu. Meskipun panana ini kan nggak sepopuler ball python atau bearded dragon atau gecko, blue tongue skink ini adalah hewan peliharaan yang saya bilang fantastis untuk semua penggemar reptil. Bahkan jika kita belum pernah memelihara reptil sebagai hewan peliharaan sebelumnya, blue tongue skink ini cocok untuk pemula. Nah, mau kita pemula, mau pro, tua, muda, makhluk cantik dan unik ini adalah duta besar yang luar biasa di dunia herpetologi. Tidak seperti beberapa spesies reptil, blue tongue skink dapat dengan mudah ditangani dan tidak terlalu pilih-pilih makanan. Tapi jangan berasumsi bahwa semua makanan sisa bisa dikasih ke panana kita gitu, meskipun di alam liarnya bahkan mereka kadang ngambil makanan dari tempat sampah gitu yang mereka bisa makan. Mereka itu oportunis sekali kalau nyari makanan. Tapi karena kita merawat dia di secara kaptif, maka sebaiknya kita memberikan tentunya makanan yang terbaik untuk mereka. Meski memiliki kapasitas diet yang bervariasi misalnya, masih ada beberapa makanan yang harus diutamakan untuk menjaga diet kadal kita ini atau panana kita ini biar sehat ya tentunya. Nah, apa saja sih kebutuhan nutrisi kadal blue tongue skink atau panana? Sebagai permulaan, semua yang mereka makan harus memiliki rasio kalsium dan fosfor setidaknya ya sekitar 2:1. Dengan cara ini, tubuh blue tongue skink dapat menyerap nutrisi dari makanan mereka dengan baik. Selain itu, makanan yang tinggi vitamin D juga membantu untuk alasan yang sama. Walaupun kandang dengan penerangan yang baik juga akan menyediakan sebagian dari nutrisi ini. Jadi terutama penerangan dari lampu UVA dan UVB. Kalau UVA hanya untuk metabolismenya saja. Adapun makanan tertentu, daging ataupun makanan lain yang bentuk protein yang berbeda gitu ya. Meskipun demikian, kita perlu memprioritaskan protein dan sayuran daripada buah gitu ya, karena mereka protein dan buah ini memberikan lebih banyak nutrisi. Nah, ini adalah beberapa jenis makanan yang perlu dihindari untuk panana kita atau blue tongue skink kita. Yang pertama itu alpukat. Nah, blue tongue skink tidak bisa makan alpukat. Kenapa? Karena alpukat mengandung senyawa yang disebut persin yang beracun bagi burung dan berpotensi juga untuk kadal. Jika panana mengkonsumsi terlalu banyak persin, mereka akan dengan cepat mengalami masalah pernapasan. Ini dapat menyebabkan gagal jantung dan akhirnya kematian dalam beberapa kasus gitu. Mungkin tidak akan sekaligus ya. Ini dalam jumlah yang banyak. Setidaknya kita harus tahu apa yang perlu kita hindari untuk panana kita. Nah, yang kedua, blue tongue skink juga tidak boleh makan jagung. Hal ini karena jagung sangat tinggi fosfor. Meski memiliki banyak manfaat bagi tubuh, fosfor tetap saja tidak boleh diberikan secara sembarangan. Nah, berdasarkan National Kidney Foundation, kelebihan fosfor dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh. Kondisi ini dapat menyebabkan tubuh menarik kalsium dari tulang dan membuatnya lemah. Apalagi kalsium ini kan penting ya untuk blue tongue skink kita. Sementara kadar fosfor dan kalsium yang terlalu tinggi di dalam tubuh dapat menyebabkan simpanan yang berbahaya di dalam pembuluh darah, paru-paru, mata, hingga jantung. Seiring waktu, kondisi tersebut dapat menyebabkan peningkatan resiko serangan jantung, stroke, atau kematian. Mungkin kalau dalam blue tongue skink yang paling
kelihatan itu biasanya karena fosfor ini dapat menarik kalsium tadi ya. Jadi kadang glutangsin kita ada yang MBD misalnya. Itu makanya disarankan kalau kasih cat food atau dog food yang grain free ya, yang grain free. Karena jagung banyak mengandung grain juga. Biasanya direkomendasikan yang grain free cat food atau dog foodnya. Selanjutnya adalah ikan laut. Nah, Blue Tangsing tidak boleh makan ikan laut karena tinggi garam dan lemak yang tidak baik untuk kadal. Selain itu, ikan dapat membawa parasit. Ya, ikan laut ini membawa parasit yang memiliki kandungan logam berat yang tinggi, yang seiring waktu akan menyebabkan efek negatif yang serius bagi kesehatan lidah biru kita atau si Panana ini ya, untuk yang serius bagi kesehatan kadal lidah biru kita. Lagian kalau di di alamnya kan Panana dapat ikan dari mana gitu ya kan, mereka hidup di darat pada kondisi normal tentunya, pada kondisi normal tentunya mereka akan sulit untuk bisa mendapatkan ikan. Tetapi kalau misalnya pada kondisi yang dia kan oportunis, kalau ikannya dibuang ke tong sampah misalnya ya bisa aja makan. Tapi dalam kondisi normal tentunya sulit untuk Panana kita mendapatkan ikan. Itu juga jadi bukan makanan yang umum bagi Panana. Kemudian kiwi. Nah, kita emang ada ya yang ngasih makan kiwi. Nah, tapi kita harus tahu bahwa kiwi itu harus dihindari. Kenapa? Karena kiwi sangat tinggi oksalat. Apa sih oksalat? Ya, oksalat itu yang menjadi salah satu penyebab batu ginjal. Jadi bisa diberikan sesekali aja atau bahkan dihindari sama sekali. Kemudian yang selanjutnya adalah jamur. Nah, Blue Tangsing tidak boleh makan jamur. Hal ini karena banyak jamur yang berpotensi menjadi racun bagi reptil. Tentu saja mungkin bagi manusia nggak ada masalah, baik-baik aja, tapi bisa jadi untuk reptil itu bisa berbahaya. Misalnya ini contoh saja daun jarak ya. Daun jarak untuk manusia nggak masalah apa-apa, tetapi untuk iguana, untuk tortoise misalnya itu, untuk sulcata, pardalis itu sangat mematikan karena getahnya berbahaya ya. Jadi belum tentu yang aman untuk manusia juga aman untuk Panana kita. Kemudian kacang. Kadal lidah biru ini tidak boleh makan kacang karena kacang sangat tinggi lemak dan fosfor. Jadi hindari sama sekali. Lemak berlebihan menyebabkan obesitas yang pada akhirnya tidak baik untuk kesehatan jantung Panana kita. Sehingga sedangkan fosfor yang berlebihan sudah dijelaskan sebelumnya ya, juga menarik kalsium dari tubuh Panana kita. Itulah sebabnya kalau ada misalnya sering kita lihat salva ya, salva sampai gendut-gendut gitu ya, tiba-tiba jinak lemot gitu, itu malah memperpendek umurnya gitu ya. Yang penting Panana kita sehat, jadi hindari yang terlalu tinggi lemak, salah satunya di kacang gitu, ataupun makanan lainnya yang tinggi lemak. Kemudian jeruk juga nggak boleh diberikan pada Panana kita. Kenapa? Karena bisa menyebabkan gangguan pencernaan yang serius dan diare pada Blue Tangsing. Nah, selain jeruk yang masih satu yang mirip-mirip jeruk gitu ya, kayak lemon, limau, clementine, jeruk keprok, itu juga memberikan kandungan yang mirip ya, memiliki kandungan yang mirip dengan jeruk, sehingga harus dihindari karena asam banget kan, itu perlu dihindari. Selanjutnya adalah kentang. Panana itu nggak boleh makan terlalu banyak kentang, termasuk umbi-umbian lainnya, karena Panana bisa
kesulitan mencerna karbohidrat kompleks. Nah, karbohidrat kompleks ini jenis karbohidrat yang mempunyai rantai molekul glukosa lebih panjang ya. Jadi mengurainya itu lebih panjang. Sehingga tubuh akan memerlukan lebih banyak waktu untuk dapat memecah zat tersebut sebelum menjadikannya sebagai sumber energi. Nah, kentang juga sangat bertepung ya, tinggi fosfor, dan juga kalau mau diberikan dalam jumlah yang tidak terlalu banyak dan juga perlu dimasak sebaiknya. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu dihindari untuk diberikan makanan ya, terutama makanan yang perlu dihindari untuk panana kita. Selain jenis makanan yang sudah dijelaskan sebelumnya, masih ada beberapa makanan yang beracun, yang toksik ya, dan bernutrisi rendah. Nah, berikut beberapa jenis sayuran atau buah-buahan, serangga, dan tumbuhan yang bersifat toksik dan juga rendah nutrisi. Kalau toksik ya berbahaya, bisa mematikan, dan juga rendah nutrisi ya buat apa ngasih kenyang doang tapi rendah nutrisi. Kita harus memberikan makanan yang baik untuk panana kita, untuk blue tongue skink kita. Nah, nanti di edisi selanjutnya mungkin kita akan coba bahas juga makanan yang kaya nutrisi yang baik untuk panana kita apa aja gitu ya, yang biar panananya nggak cuma badannya sekal berisi tapi juga sehat, tidak obesitas gitu ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton, dan jangan lupa komen kalau ada masukan dari teman-teman, silakan. Biasa teman-teman ngasih makan apa nih, itu bisa jadi masukan untuk kita semua ya, kita saling belajar satu sama lain. Terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe juga. See you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Like this video. Write a comment. Don't forget to subscribe. Subscribe now.